Sudah siap ya teman-teman? Saya kira personal. Oh, belum. Oh iya. Ada di grup juga. Oh, di grup ada. Oh, oke. Ini masih. Oh, Iya, ini Mbak. Oke. Sudah. Tapi ya. Sudah, teman-teman. Oke. Iya. Iya, Bu. Dini, Bu Ika, monggo. Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Punaji dan juga Bapak Dr. Agus Wadi selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini kami berdua, Dinia Kholida dan Ika Yudianti, akan melaksanakan paparan tugas filsafat ilmu dengan topik prediksi dan eksplanasi dalam ilmu pengetahuan. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan kepada Saudara Dinia untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Prof. Pun dan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, izinkan dari kelompok kami mempresentasikan makalah tentang eksplanasi dan prediksi dalam ilmu pengetahuan. Ya, sebelum kami masuk ke topik bahasan tentang eksplanasi dan prediksi, salah satu tujuan penting dari ilmu pengetahuan adalah untuk mencoba dan menjelaskan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana manusia mencari penjelasan untuk kebutuhan praktis. Sebagai ilustrasi, misalnya, sebagian orang mungkin ingin tahu mengapa lapisan ozon sedang menipis begitu cepat, agar dapat menemukan upaya pencegahan melalui berbagai model dan percobaan dan dapat melakukannya sesuatu untuk sebagai kontrol atau pencegahan. Dan banyak kasus-kasus lain yang terjadi di lingkungan sekitar kita sebagai ilustrasi bahwa eksplanasi dan prediksi itu diawali dengan adanya deskripsi, kemudian muncul eksplanasi yang kemudian diramalkan atau diprediksi, dan nanti akan timbul pengendalian atau kontrol. Keingintahuan manusia akan penjelasan terhadap fenomena yang diamati mendorong lahirnya pertanyaan-pertanyaan why atau mengapa. Eksplanasi di sini adalah jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Eksplanasi menerangkan mengapa suatu fenomena terjadi. Dan eksplanasi menunjukkan rangkaian sebab akibat yang berakhir pada fenomena yang hendak diterangkan, sehingga nanti eksplanasi dan prediksi ini akan muncul menjadi satu pengetahuan yang dimulai juga dengan sebuah penelitian. Punya angka. Ini salah satu tokoh filsafat yang lahir di Jerman, yaitu Hempel atau Karl Gustav Hempel, seorang filsuf kelahiran Jerman yang berimigrasi ke Amerika, merupakan satu filsuf sains terkemuka pada abad 20 yang terkenal dengan sebagai penggagas tentang eksplanasi ilmiah. Hempel ini juga terkenal dengan paradok burung gagak sebagai ilustrasi paradok-paradok konfirmasi yang telah menjadi tantangan tetap terhadap teori-teori konfirmasi.
Bersama temannya Paul Oppenhelm, ia mengusulkan perhitungan kuantitatif terhadap derajat konfirmasi hipotesis melalui sebuah pembuktian. Salah satu model dari eksplanasi yaitu eksplanasi nomologis deduktif yang diajukannya bagi eksplanasi ilmiah menempatkan eksplanasi ini pada landasan logis yang sama seperti prediksi, sehingga menurut Hempel bahwa eksplanasi itu sama seperti prediksi. Perbedaannya adalah soal pragmatis. Katakanlah bahwa dalam sebuah eksplanasi, konklusi argumen dimaksudkan agar dianggap benar. Sedangkan dalam prediksi tujuannya adalah untuk menghadirkan kasus yang meyakinkan akan sebuah konklusi. Hempel juga mengusulkan ukuran kuantitatif bagi kekuatan teori untuk mensistematisasi datanya. Hempel ini belajar di Berlin dan berpindah-pindah tempatnya sebelum dia menemukan model nomologis deduktif yang diajukan bagi eksplanasi ilmiah. Ada beberapa permasalahan dan fokus Hempel. Model nomologis yang diajukan bagi eksplanasi ilmiah menempatkan eksplanasi pada landasan logis yang sama seperti prediksi, seperti yang saya katakan di awal tadi, yakni keduanya adalah argumen-argumen deduktif. Perbedaannya adalah soal pragmatis. Hempel juga mengusulkan adanya ukuran kuantitatif bagi kekuatan teori untuk mensistematisasi data. Dalam kehidupannya, kemudian Hempel meninggalkan proyek logika induktif dan menekankan pada problem-problem dengan positivisme logis atau empirisme logis. Ada beberapa fokus perhatian Hempel. Yang pertama, bahwa pemikiran Hempel tampaknya erat berkaitan dengan filsafat sains. Filsafat sains ini merangkul seluruh pertanyaan yang muncul dari refleksi terhadap sains. Sains secara meluas diyakini sebagai cara terbaik yang tersedia untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, teori-teori ilmiah tampaknya memberikan kita banyak masukan tentang hakikat dan bagaimana berfungsinya dunia. Maka filsafat sains ini terasa saling tumpang tindih dengan epistemologi dan metafisika. Sebuah pertanyaan yang paling mendasar bagi filsafat sains adalah apakah sains itu, walaupun sejumlah filsuf beranggapan bahwa pertanyaan ini kurang tepat atau salah arah karena tidak ada ciri-ciri yang sama pada semua hal yang kita sebut sebagai sains. Pertanyaan pentingnya adalah apakah ada metode tunggal bahwa seluruh sains itu memperoleh kemajuan atau progres. Apakah yang dinamakan teori ilmiah, derajat kepercayaan seperti apa yang patut kita berikan pada berbagai teori-teori ilmiah, dan apakah ada hubungan antara teori-teori dalam sains yang berbeda dan lain-lain. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan filsafat sains. Kemudian banyak diskusi dalam filsafat sains berkaitan dengan hubungan antara teori dan bukti. Kita biasanya berasumsi bahwa jika sebuah teori bisa memprediksi berapa hasil bagi sebuah eksperimen tertentu, dan hasil itu kemudian diamati, maka pengamatan itu adalah bukti positif bagi kebenaran teori. Sehingga teori itu dapat dikonfirmasikan kebenarannya. Bagaimanapun problem induksi adalah jika tidak ada bukti bagi generalisasi universal tertentu. Dan ini juga ada beberapa ahli filsafat yang lain seperti Karl Popper yang juga menemukan permasalahan-permasalahan yang sama pada fokus model yang diberikan oleh Hempel. Tentang eksplanasi. Eksplanasi artinya adalah menjadikan sesuatu jelas dan menjadi lebih jelas. Eksplanasi merupakan jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan. Eksplanasi terdiri secara struktur melibatkan dua hal, yaitu eksplanan dan eksplanandum. Eksplanan adalah perkara yang menjelaskan, sedangkan eksplanandum adalah perkara yang dijelaskan.
Semua eksplanasi melibatkan dua hal ini, yaitu eksplanan dan eksplanandum. Namun yang membedakan tipe eksplanasi satu dengan yang lain adalah pola hubungan keduanya. Pada eksplanan memberikan penjelasan ilmiah terhadap eksplandum hanya apabila eksplanandum merupakan konsekuensi logis dari konjungsi eksplanan. Yang kedua, tidak ada surplus eksplanan yang tidak perlu dalam rangka eksplanasi. Jadi bisa dikatakan bahwa eksplanasi ilmiah adalah memberikan penjelasan ilmiah terhadap sebuah fakta yang merupakan deduksi dari sebuah pernyataan. Dalam hal ini yang dikatakan sebagai eksplanandumnya, yang menggambarkan fakta-fakta yang ingin kita jelaskan. Juga bisa disebut sebagai premis-premis yang bisa kita sebut dengan eksplanannya, yaitu hukum-hukum umum atau hukum-hukum ilmiah. Agar eksplanasi ini bisa diterima, maka eksplanansnya atau perkara yang dijelaskan itu harus benar-benar jelas dan benar. Terdapat dua tipe eksplanasi, yaitu eksplanasi non-ilmiah dan eksplanasi ilmiah. Yang akan kita bahas di sini yaitu eksplanasi ilmiah, sedangkan non-ilmiah sedikit kami bahas di dalam makalah, yaitu eksplanasi non-ilmiah teleologis dan eksplanasi non-ilmiah analogis. Eksplanasi ilmiah merupakan hal yang sangat hakiki bagi ilmu empiris. Karena tanpa eksplanasi, ilmu hanya akan berhenti pada pengumpulan data empiris saja. Ilmu sebagai salah satu jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia bukan sekedar berbagai fakta yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya, melainkan ilmu itu dibangun untuk dapat mengeksplanasikan fakta, sehingga fakta tersebut kedudukannya jelas di dalam sebuah struktur pengetahuan ilmiah. Ada beberapa karakteristik eksplanasi ilmiah. Yang pertama, menjawab pertanyaan mengapa atau why, yang bila dikemukakan dengan cara berbeda akan menghasilkan eksplanasi yang berbeda pula. Kemudian berikutnya, menetapkan hubungan ketergantungan antar proporsi yang secara superficial tidak berhubungan. Berikutnya, secara sistematis menunjukkan hubungan antar berbagai informasi yang sangat beragam. Yang keempat, pada tingkatan tertentu, eksplanasi ilmiah ini hampir mirip dengan inferensiasi atau kesimpulan. Karena kedua hal ini, baik eksplanasi maupun inferensiasi atau kesimpulan, keduanya diturunkan dari berbagai premis yang mendahulunya. Sejauh premisnya berisi hukum pada umumnya, maka yang dieksplanasikan kebenarannya akan bersifat menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika tidak didasarkan pada hukum umum, maka inferensiasi atau kesimpulan atau sesuatu yang dieksplanasikan, derivat kebenarannya hanya akan bersifat probabilistik. Kemudian karakteristik yang lain mirip dengan prediksi. Yang berbeda hanya pada acuannya saja, menggunakan kategori waktu. Untuk eksplanasi, waktu yang lampau dan saat ini, sedangkan untuk prediksi, untuk kategori waktu yang akan datang. Karakteristik selanjutnya adalah mengacu pada kejadian atau fenomena yang lampau atau sedang terjadi. Kemudian karakteristik lainnya dipandang sebagai hipotesis. Jadi hanya dapat diterima sejauh didukung oleh evidensi atau pengalaman. Yang terakhir, relevansi. Harus benar dan dapat dikonfirmasi atau dicek kembali. Relevansi dalam arti jawaban yang dikemukakan harus relevan dengan pertanyaan yang harus dijawab dan dieksplanasikan. Harus benar, yaitu pernyataan yang digunakan untuk memberikan eksplanasi harus sesuai dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Dapat dikonfirmasi di sini artinya siapa saja yang melakukan pelacakan baik langsung maupun secara tidak langsung akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Ada berbagai literatur filosofis tentang eksplanasi yang terbagi menjadi
berbagai kelompok, beberapa filsuf, ada Hempel, ada Nagel, memiliki pandangan yang relatif sama mengenai sifat hubungan eksplanasi. Tetapi dari mereka tidak banyak menjelaskan tentang hubungan antara pandangan mereka dan pemahaman ilmiah yang memberikan kita pemahaman tentang dunia pada umumnya. Dalam eksplanasi ilmiah, kita mengenal ada beberapa model eksplanasi ilmiah yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama, eksplanasi deduktif nomologis yang merupakan eksplanasi yang paling sering muncul dan merupakan model yang diusung oleh Hempel. Dan kedua adalah eksplanasi statistik, eksplanasi tindakan, dan yang terakhir eksplanasi pragmatis. Eksplanasi deduktif, eksplanasi ilmiah ini adalah sebuah fakta deduktif dari sebuah pernyataan. Eksplanasi deduktif ini merupakan model Hempel yang bersama dengan temannya Paul Oppenheim yang mengembangkan teori persis logis. Model ini juga disebut dengan deduktif nomologis atau disingkat dengan model DN, yaitu eksplanasi deduktif nomologis, dan juga dikenal dengan model hukum covering law model atau model causal explanation. Dalam model ini sebagai eksplanannya adalah satu atau beberapa pernyataan umum yang dianggap benar dan pernyataan pembatas atau yang membatasi ruang lingkup keberlakuan pernyataan secara umum. Dalam bahasa Latinnya, hukum ilmiah di sini bersifat umum atau hukum alam. Oleh karena melibatkan hukum ilmiah dalam merumuskan sebuah eksplanasi, maka model DN ini juga disebut sebagai model eksplanasi berbasis hukum umum. Contohnya hampir semua, yang paling mudah contohnya hampir semua tanaman memiliki klorofil, itu salah satu bentuk eksplanasi deduktif. Eksplanasi ini memiliki struktur formal, argumen deduktif, beberapa sifat dari karakteristik dari eksplanasi deduktif nomologis. Yang pertama, struktur formal, argumen deduktif. Di mana ex licandumnya atau yang dieksplanasikan merupakan akibat niscaya yang secara logis dari premis eksplanatorinya. Hukum yang digunakan dalam eksplanasi deduktif ini merupakan fenomena ex licandum dan argumen eksplanatori yang memuat tentang eksplanasi didasarkan pada hukum. Kemudian yang berikutnya diturunkan secara deduktif, bahwa eksplanan harus secara deduktif mengarah pada eksplanandum, yang artinya eksplanandum harus diturunkan dari eksplanan-eksplanannya. Dan menurut Hempel dan Oppenheim, bahwa sebuah teori fundamental dirumuskan sebagai pernyataan yang benar, di mana pembilang-pembilangnya tidak dapat dicabut. Sebagai contoh, sebuah teori fundamental tidaklah sama dengan sebuah pernyataan tanpa pembilang dan tidak mengandung konstanta individual. Jadi bila setiap pernyataan yang digeneralisasikan yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah teori fundamental adalah merupakan sebuah teori turunan. Gagasan yang mendasari perumusan ini adalah bahwa sebuah teori ilmiah berurusan dengan sebuah properti umum yang diekspresikan oleh pernyataan-pernyataan yang juga dinyatakan secara umum. Yang terakhir, teruji secara empiris, bahwa eksplanan harus mempunyai kontens yang empiris. Ini adalah beberapa karakteristik dari eksplanasi model deduktif dari Hempel. Baik, yang berikutnya Bu Ika untuk melanjutkan tentang berbagai model eksplanasi yang lain. Silakan Bu Ika. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Jenis untuk eksplanasi ilmiah yang kedua adalah eksplanasi statistik. Eksplanasi statistik merupakan eksplanasi atau penjelasan yang mengandung argumen probabilistik, atau yang biasanya kalau kita penelitian disingkat dengan simbol P. Hempel berargumen bahwa terdapat analogi yang kuat antara nomologi deduktif dan eksplanasi statistik induktif. Perbedaannya adalah menurut Hempel, statistik memiliki hukum sebagai berikut. Jadi di sini ada rumus ya, bahwa kejadian itu dipengaruhi oleh adanya Y dan X dan dipengaruhi oleh P. Dan kejadian itu hanya terjadi bila X telah terjadi ya. Dan Y itu hanya bisa terjadi bila ada probability atau kemungkinan. Jika hukum-hukum empiris ini bersifat statistik, digunakan untuk menjelaskan peristiwa statistik, maka eksplanasi akan masih dapat disebut sebagai eksplanasi atau penjelasan deduktif. Sebagaimana contoh berikut ini, yaitu adanya fakta bahwa 6 juta perokok di Amerika pada tahun 1979 menderita kanker paru. Dapat dijelaskan dengan eksplanan yang terdiri dari hukum statistik bahwa 6% perokok menderita kanker paru dan bahwa terdapat 100 juta penduduk sebagai perokok. Kemudian ini tentunya ada sedikit perbedaan antara pemaknaan statistik dan pemaknaan klinis. Kalau kita lihat di slide sebelumnya bahwa probabilitas kejadian kanker paru pada penderita rokok ini adalah relatif kecil ya, hanya 6% dibandingkan dari 100 juta penduduk yang merokok. Namun argumen probabilistik ini dapat diterima sebagai penjelasan yang baik untuk kejadian yang diyakini meskipun probabilitas kejadian tersebut cukup rendah. Nah, hubungan antara kanker paru dan merokok adalah contoh yang baik sampai dengan saat ini. Artinya apabila kita hendak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pengaruh merokok terhadap kejadian terhadap kesehatan, maka sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menggeser kedudukan kanker paru. Padahal angka probabilitasnya menurut informasi yang didapatkan adalah hanya 6%. Misalkan seseorang telah terjangkit kanker paru-paru dan meminta eksplanasi atas hal tersebut, maka dapat diketahui informasi bahwa penderita kanker paru merokok lebih dari 1 bungkus rokok per hari selama lebih dari 30 tahun sebagai penjelasan yang baik. Namun pada kenyataannya kemungkinan terkena kanker paru jika orang merokok selama lebih dari 30 tahun hanya sekitar 6%. Namun merokok hingga saat ini sekali lagi tetap menjadi eksplanasi yang terbaik untuk kejadian kanker paru pada manusia. Oleh karena itu, persyaratan Hempel bahwa probabilitas harus tinggi tidak dapat secara umum masuk akal. Sebaliknya, probabilitas meningkat ketika diberikan informasi baru adalah langkah penjelasan yang penting. Probabilitas seseorang akan terkena kanker paru sangat rendah, tetapi jika kita menambahkan informasi bahwa seseorang telah merokok selama lebih dari 30 tahun, maka otomatis probabilitasnya juga akan meningkat berkali-kali lipat dari 6% tadi. Kesimpulannya adalah, maaf, ini ada slide yang ter-skip. Ya. Dalam situasi di mana kita mengutip argumen statistik sebagai eksplanasi dari beberapa peristiwa yang ditentukan tanpa memiliki semua informasi yang relevan terhadap atau tentang peristiwa tersebut, maka seseorang tidak dapat memberikan interpretasi yang benar-benar objektif dari penjelasan statistik. Artinya eksplanasi tersebut memiliki komponen kontekstual yang tidak dapat dihindari. Kekuatan penjelas dengan demikian dikaitkan dengan apa yang diketahui seseorang sebelum menerima eksplanasi, serta informasi lain yang diberikan ketika eksplanasi disajikan.
Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan data penjelas atau informasi penjelas sebelum kita memberikan atau menerima eksplanasi untuk meningkatkan objektivitas dari penjelasan atau eksplanasi statistik tersebut. Kemudian, jika hukum statistik ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa khusus, maka eksplanasi bukan merupakan eksplanasi deduktif lagi, melainkan eksplanasi induktif statistik. Tepat merupakan argumen induktif statistik atau probabilistik yang berlandaskan pada generalisasi statistik. Nah, sebagai contoh, dari rumus yang di depan tadi, bila diaplikasikan pada suatu simulasi orang berpenyakit jantung, ini adalah skema eksplanasi induktif statistik, rumus yang di depan tadi. Ada generalisasi statistik yang mengatakan bahwa 90% orang berprofesi X menderita penyakit jantung. Kemudian Soma ini nama orang ya, Soma berprofesi X. Ini adalah dua informasi ini adalah eksplanan. Kemudian probabilitasnya adalah 90%. Kemudian Y-nya kejadiannya setelah X terjadi, jadi X-nya adalah Soma berprofesi X, Y-nya adalah Soma berpenyakit jantung. Ini merupakan eksplanandum. Garis ganda di sini bermakna argumen eksplanatori probabilistik atau induktif dan mempunyai 90% peluang menjadi kenyataan. Namun masih ada 10%-nya yang berarti membuka kemungkinan bahwa tidak selalu akan menjadi kenyataan. Untuk eksplanasi kategori atau kelompok induktif statistik ini diterima hanya jika probabilitasnya lebih dari 50%. Eksplanasi ilmiah berikutnya adalah eksplanasi tindakan atau action explanation yang mengatakan bahwa tindakan manusia harus diperlakukan sebagai kategori khusus ketika berbicara tentang eksplanasi. Hal ini dikarenakan tindakan adalah fenomena yang disengaja oleh alam. Menjelaskan suatu tindakan berarti memandang manusia sebagai agent yang tindakannya dapat dinilai dari segi apa yang rasional atau yang irasional. Contohnya di sini adalah formulasinya adalah misalnya agen A ingin mencapai tujuan B. Agen A percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan B adalah dengan melakukan tindakan H. Maka agen A akan melakukan tindakan H. Tidak ada jaminan bahwa A benar-benar melakukan tindakan H. Bahkan jika dia ingin mencapai tujuannya dan percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan H. Misalnya, dia mungkin tidak memiliki keinginan yang diperlukan atau memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan tindakan H. Oleh karena itu, penjelasan ini bukan merupakan kesimpulan yang logis. Misalkan kita melakukan observasi atau pengamatan tindakan H, atau lebih tepatnya komponen perilaku dari tindakan H. Untuk menjelaskan tindakan ini, pertama-tama kita harus menafsirkannya sebagai tindakan sadar dengan memberikan niat untuk melakukan tindakan kepada agen yang bersangkutan. Kita kemudian harus mencari tahu keyakinan dan tujuan apa yang dimiliki oleh agen tersebut untuk melakukan tindakan H. Namun hal ini tidak cukup. Agar penjelasannya menjadi lengkap, maka kita harus mengetahui dulu data atau informasi penjelas, yaitu bahwa tindakan itu dilakukan untuk hanya alasan ini dan tidak ada alasan yang lainnya. Tidak jarang alasan sebenarnya untuk suatu tindakan akan berbeda dari yang dinyatakan secara eksplisit oleh agen atau dari yang tampaknya paling masuk akal. Dengan demikian, eksplanasi pasti mengandung unsur-unsur interpretasi sehubungan dengan tindakan dan pernyataan dari agen tersebut. Kemudian eksplanasi pragmatis.
Frasen mengklaim bahwa pertanyaan apakah suatu eksplanasi itu benar dapat dijawab hanya jika diberikan dalam bentuk berikut, yaitu apakah eksplanasi yang diberikan itu baik atau benar pada konteks ini. Jadi di sini pada eksplanasi pragmatis, komponen kontekstual ini memegang peran yang sangat penting. Ini terdiri dari apa yang diketahui oleh orang yang menanyakan atau penanya atau yakini sebelum mencari suatu eksplanasi atau penjelasan. Menurut Frasen, penjelasannya adalah jawaban atas pertanyaan mengapa. Dengan demikian, teori eksplanasi merupakan bagian dari teori tanya jawab. Van Frasen memandang hal berikut sebagai situasi penjelas yang khas. Misalnya ada pertanyaan mengapa P? Jawabannya P adalah kasusnya sebagai lawan dari QRS karena A. Contohnya P disebut tema yang merupakan keadaan yang ditanyakan oleh si penanya. Selanjutnya, penanya mengasumsikan serangkaian kemungkinan, meskipun tidak diaktualisasikan. Keadaan alternatif yaitu Q, R, atau S yang bersama-sama dengan P disebut kelas kontras. Dalam banyak kasus, alternatif ini mungkin implisit. Pertanyaan mengapa dengan demikian dirumuskan dengan asumsi implisit bahwa P adalah satu-satunya keadaan aktual. Oleh karena itu, merupakan syarat pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa P. Dengan demikian, P benar dan semua alternatif di kelas kontras adalah salah. Misalkan seseorang bertanya kepada kita, mengapa langit berwarna hijau? Maka kita tidak dapat menjelaskan secara masuk akal mengapa langit berwarna hijau. Dan dengan demikian, satu-satunya jawaban rasional adalah menolak klaim implisit bahwa langit berwarna hijau. Syarat kedua adalah jawaban A juga harus benar, dan syarat ketiga adalah jawabannya harus relevan dengan pertanyaan. Dengan kata lain, harus ada hubungan relevansi antara pertanyaan dengan jawaban. Frasen mengklaim bahwa teori pragmatis ini dapat memecahkan dua masalah penting yang mempengaruhi sebagian besar teori eksplanasi. Masalah pertama adalah tidak semua permintaan eksplanasi masuk akal. Solusi untuk masalah ini mudah ditemukan dalam teori Frasen, karena syarat untuk menjawab pertanyaan mengapa P dan begitu masuk akal untuk mengajukan pertanyaan pada contoh yang pertama tadi adalah bahwa P harus benar. Keuntungan lain dari teori pragmatis adalah bahwa teori itu menjelaskan asimetri dari eksplanasi. Jika A adalah jawaban yang relevan untuk pertanyaan mengapa P, maka P biasanya bukan jawaban yang relevan untuk mengapa A. Selanjutnya adalah prediksi. Prediksi adalah suatu pernyataan mengenai apa yang terjadi di waktu mendatang berdasarkan suatu teori yang telah ada. Prediksi dilakukan berdasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di balik tren yang telah ada. Ketepatan prediksi akan banyak ditentukan oleh asumsi-asumsi yang melandasi prediksi tersebut. Umumnya prediksi tidak hanya terdiri dari satu model, melainkan berbagai model, dan tidak selamanya tepat, sebab manusia tidak dapat mengontrol semua variabel yang dapat mempengaruhi prediksi. Namun dengan memiliki prediksi, kita bisa melakukan suatu kontrol. Oleh karena itu, dalam bidang ilmu sosial, prediksi sering disebut stokastik yang artinya mirip dengan probabilitas. Suatu contoh, memperkirakan pertumbuhan penduduk di masa depan berdasarkan tren dan alasan-alasan terjadinya tren tersebut yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya pada tahun 1950 hingga 1970, pertumbuhan penduduk tinggi sebab pendidikan penduduk masih rendah, fasilitas kesehatan masih terbatas, dan pekerjaan untuk perempuan di luar rumah atau di luar sebagai ibu rumah tangga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, adanya perubahan pada penyebab atau variabel-variabel ini akan dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Sebagai kesimpulannya adalah, yang pertama, ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan yang bersifat general, yang tersusun secara sistematis, yang mampu memberikan penjelasan atau eksplanasi dan atau meramalkan atau memprediksi sesuatu atau fenomena yang akan terjadi.
Yang kedua, sebuah teori yang efektif harus mengandung mekanisme khusus tertentu agar dapat menjelaskan hasil-hasil yang telah lampau dan memperkirakan atau prediksi hasil-hasil yang akan datang. Hal ini merupakan dua fungsi penting dalam semua teori. Kesimpulan yang ketiga, ilmu pengetahuan memiliki nilai guna yang membantu hubungan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya, di mana eksplanasi dan prediksi merupakan manfaat atau kegunaan dari sebuah teori. Yang terakhir, pengetahuan merupakan suatu sistem eksplanasi yang paling diandalkan dibandingkan sistem lain dalam mempelajari masa lampau, menjalani masa sekarang, serta mempersiapkan masa yang akan datang. Ketika membuat eksplanasi, para ilmuwan telah mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala. Dari faktor tersebut, para ilmuwan dapat membuat ramalan atau prediksi. Nah, disinilah fungsi teori sebagai alat peramal yang ilmiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Juni. Bu Dini sudah membaca ya kiranya ya Bu Dini ya. Silakan Bu Dini, barangkali sudah bisa dijawab nomor 2 dulu atau nomor 1. Oke, sudah bisa didengar. Oke, baik. Kalau gitu silakan ada pertanyaan, tanggapan atau apa yang ingin disampaikan terkait dengan yang disajikan oleh Mbak Ika. Silakan. Ya, Bu Ika. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Juni. Yang pertama tentang deskripsi, perbedaan antara deskripsi dan eksplanasi. Jadi deskripsi itu adalah hadirnya ilmu pengetahuan dan penelitian untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang terjadi. Di sini membutuhkan sebuah deskripsi. Pokok-pokok permasalahan tersebut akan memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan yang akan dikaji secara rinci sesuai dengan tujuannya. Kemudian kalau eksplanasi ini lebih pada fungsinya untuk menerangkan kondisi atau menjelaskan kondisi dari faktual yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam deskripsi. Jadi eksplanasi di sini merupakan kelanjutan dari deskripsi. Untuk yang berikutnya, di saya kok sudah hilang ya, Bu Ika ya? Gimana Bu? Saya tadi terlempar jadi pertanyaannya hilang. Yang kedua apa Bu Ika? Ini Bu, bagaimana cara merumuskan eksplanasi yang objektif? Adakah indikator-indikator yang perlu menjadi acuan agar eksplanasi dirumuskan sepenuhnya berdasarkan pengetahuan atau proposisi? Ya. Mungkin saya jawab sebagian, nanti Bu Dini bisa menambahkan. Ya. Untuk pertanyaan yang nomor 2 ini yang berhasil saya pahami gitu ya Bu Juni pada saat mempelajari bahwa kita membutuhkan data penjelas nih. Membutuhkan data penjelas atau informasi tambahan atau tadi di eksplanasi pragmatis itu disebut dengan konteks gitu ya. Data tambahan supaya kita bisa melihat suatu fenomena itu dari beberapa sudut pandang. Itu akan membuat kita bisa menjadi lebih objektif dalam memberikan eksplanasi terhadap suatu
fenomena yang terjadi gitu Bu. Jadi semakin banyak data penjelas yang kita tambahkan, maka eksplanasi yang kita lakukan itu akan menjadi lebih objektif. Itu Bu Juni. Apakah jawaban tadi sudah bisa diterima? Ya, terima kasih Ibu Dini dan Bu Ika. Jadi yang membedakan antara deskripsi dan eksplanasi itu lebih pada kedalaman untuk mendeskripsikan gitu ya Bu Dini ya? Ya. Kedalaman untuk mendeskripsikan suatu informasi, sehingga di eksplanasi itu dirumuskan jawaban terhadap pertanyaan gitu ya Bu Dini ya? Ya, jadi lebih ke memberikan gambarannya yang utuh tentang permasalahan yang akan dikaji secara rinci ya, sesuai dengan tujuannya. Gitu Bu Juni. Jadi apa ya? Oke. Kemudian terkait dengan merumuskan eksplanasi itu, tadi Bu Ika menyampaikan bahwa salah satu langkah untuk dapat merumuskan eksplanasi secara objektif yang didasarkan pada pengetahuan bagaimana adanya itu kita memerlukan data-data yang harus bisa dikatakan data-data itu harus rigid gitu ya Bu Ika ya, agar apa yang kita rumuskan dalam eksplanasi itu tepat kan gitu ya Bu Ika. Jadi kembali lagi ini pasti berkaitan dengan materi filsafat sebelumnya gitu ya, terkait dengan bagaimana kita memulai suatu pengetahuan itu berdasarkan data, kemudian informasi, kemudian menjadi suatu pengetahuan kan gitu ya. Jadi ini kedepannya perlu kita kaji juga materi-materi sebelumnya yang mendukung mengenai eksplanasi dan prediksi dalam ilmu pengetahuan. Jadi mungkin jika ingin dikembangkan, saran saya bisa mengarah kepada diagram itu, diagram mengenai data, informasi, dan pengetahuan itu ada di bukunya Johansen. Jadi itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas jawabannya Bu Dini dan Bu Ika. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih masukannya Bu Juni. Silakan teman-teman. Tanya Bu ini Romo ini suaranya. Kedengaran? Ya, kedengaran sedikit Romo. Oke, terima kasih. Menambahkan saja Romo, jangan bertanya Romo. Saya sekaligus bersharing dan bertanya. Setelah saya menyimak penjelasan tentang eksplanasi dan prediksi ini, saya dapat mengatakan begini, bahwa baik eksplanasi maupun prediksi adalah dua hal yang berdiri di antara sesuatu yang belum jelas. Posisinya adalah antara yang lalu, fenomena yang sudah terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu baik eksplanasi maupun prediksi. Apalagi ditambah lagi bahwa di penjelasan tadi ada salah satu poin mengatakan bahwa ada kemiripan antara eksplanasi dan prediksi. Sehingga menurut saya ada posisi keduanya ini adalah posisi di tengah-tengah, atau boleh dikatakan masih abu-abu antara kejelasan atau belum itu. Dari situ saya mau bertanya begini, hubungannya dengan, saya pernah membaca satu buku yang membahas tentang intuisi. Intuisi adalah sesuatu yang ya kita melihat sesuatu gejala, lalu kita mengatakan bahwa oh nanti akan terjadi seperti ini. Contoh, ketika saya melihat bahwa ada orang yang dengan berpakaian rapi, lalu berjas, lalu
sepatunya licin, mungkin sampai lalat pun terpleset gitu, itu saya mengatakan bahwa itu bos besar misalnya. Tapi setelah diteliti, ternyata banyak penjahat pun yang berpakaian seperti itu. Itu contoh intuitif. Ketika saya melihat gejala yang tampak di hadapan saya mengatakan bahwa oh, ini seorang bos ini. Ternyata setelah diteliti bukan bos. Kira-kira dari para materi ini antara eksplanasi, prediksi, dan juga intuisi ini boleh dikatakan kakak beradik atau bagaimana? Terima kasih. Ya, mungkin saya dulu Bu Ika ya, nanti Bu Ika tambahkan. Ya, kita sharing saja ya Pak ya Romo ya, soalnya saya juga tidak terlalu memahami yang di sininya. Kalau menurut saya misalnya ini kalau kita masukkan dalam sebuah penelitian gitu, ada penelitian eksplanasi dan penelitian prediksi. Saya mungkin lebih mudah memahaminya bentuknya kalau sudah jadi sebuah contoh. Jadi kalau eksplanasi ini dan prediksi itu sama-sama mengkaji hubungan sebab akibat pada fenomena-fenomena yang terjadi, baik jumlahnya 2 fenomena ataupun lebih. Tapi pada prediksi itu di situ ada memungkinkan kita untuk berspekulasi, menghitung tentang sesuatu hal dengan mengetahui berdasarkan hal yang lainnya. Tetapi kalau intuisi itu mungkin masih tidak berdasarkan secara ilmiah. Tetapi kalau yang diprediksi itu sudah ada angka-angka perhitungan dan bahwa sesuatu hal itu berdasarkan hal yang lainnya. Satu contoh misalnya kalau penelitian eksplanasi ini misalnya mengapa satu kota mempunyai tingkat kejahatan yang lebih tinggi dari kota-kota yang lainnya. Di situ ada hubungan sebab akibat dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kota-kota yang berbeda. Tetapi pada penelitian, contohnya misalnya pada penelitian prediksi, misalnya pada penerimaan mahasiswa baru gitu. Kita di situ ada prediksi tentang spekulasi perhitungan angka-angka pagu berapa skor yang akan kita gunakan, skor minimalnya berapa gitu. Di sana ada prediksi hubungan antara skor ujian masuk dengan tingkat keberhasilan studinya nanti pada mahasiswa. Nah, sedangkan pada intuisi itu tidak berdasarkan kajian secara ilmiah bila dibandingkan dengan eksplanasi dan prediksi. Mungkin itu pendapat dari saya, Romo. Monggo Bu Ika mungkin bisa menambahkan. Ya. Tambahan dari saya saya setuju dengan Bu Dini tadi ya Romo. Untuk intuisi itu belum ada landasan yang, tapi kayaknya kalau intuisi kita itu akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang sudah kita miliki ya. Aduh, ini kayaknya nge-lag deh. Enggak, Bu Ika. Jadi, saya kedengeran ya, udah. Kedengeran Bu Ika. Oh iya. Enggak, Bu Ika. Saya kira nge-lag gitu ya. Ya, jadi biasanya intuisi kita itu akan semakin tajam kalau kita sudah mempunyai banyak pengetahuan dan juga pengalaman. Namun hal ini masih perlu untuk dilanjutkan lagi dengan memenuhi kaidah-kaidah dari eksplanasi tadi, sehingga kita bisa membuat prediksi yang lebih ilmiah. Itu Romo yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Romo. Ada lagi, silakan. Ada teman-teman. Masih ada lagi? Silakan.
Mas Moko mau menyampaikan, silakan. Ampun. Oke, enggak ada lagi? Enggak. Benar bisa didengar. Oh, yang baik, kita akan berisik dari sini aja. Oke, kecilkan aja. Baik ya. Mungkin yang satunya bisa di live audio kan Romo. Mohon bantuan Romo. Punya Profun. Oke, baik. Maaf, dan Mbak. Ya, enggak apa Romo. Topiknya menarik dan itu kelanjutan dari minggu yang lalu. Ya. Jadi kalau kita boleh berbicara, tujuan pendidikan itu ada 4 hal, yaitu menghasilkan pengetahuan yang dapat berkontribusi untuk mendeskripsikan sesuatu, untuk memprediksi sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, dan satu yang belum di cover ya, itu untuk meningkatkan atau mengembangkan sesuatu. Jadi tujuan penelitian pendidikan itu menghasilkan pengetahuan yang dapat memprediksi, mendeskripsikan, memprediksi, mengeksplanasi atau menjelaskan, dan satu lagi itu adalah meningkatkan. Ini itu adalah mendeskripsikan, memprediksi, menjelaskan, dan satu lagi yang banyak dilakukan itu improve. Jadi mendeskripsikan itu fungsi dari penelitian deskriptif. Serapannya adalah deskripsi. Jadi yang kita bicarakan deskriptif, kebetulan deskriptif ini adalah salah satu fungsi dari pengetahuan untuk mendeskripsikan satu keadaan. Sehingga penelitian deskriptif itu adalah mendeskripsikan keadaan. Karena mendeskripsikan keadaan biasanya menggambarkan apa adanya. Kita ditambahin. Jadi kalau kita boleh dia akan ditambahin. Jadi itu kan apa tingginya 165, kalau kita boleh jadi 172. Mayoritas yang kita praktik biasanya. Jadi menggambarkan apa itu kan seperti tempat kali kan mayoritas iya. Jadi kalau misalnya para calon atau calon itu jangan digambarkan dididikan, tidak boleh. Jadi itu deskriptif. Jadi menggambarkan apa. Sehingga penelitian ini sangat memberikan data yang otentik. Bukan berarti ketika deskriptif itu tidak berfungsi, tetap berguna. Karena ini memberikan gambaran apa itu penting. Jadi penelitian deskriptif bukan yang lebih rendah, tidak. Justru ini memberikan deskripsi apa adanya tentang objek, tentang peristiwa, tentang keadaan.
Jadi tidak bisa dimanipulasi. Jadi digambarkan apa itu. Jadi kesekian itu terpisahkan. Jadi kita tidak boleh berkesimpulan bahwa Kristen itu Kristen yang paling rendah. Belum tentu. Karena data yang kita perlukan itu data. Ya, jadi kita satu kata. Jadi yang dijelaskan di bulan lalu itu sudah kita lihat. Yang hari ini itu terkait dengan pendirian pengetahuan. Jadi fungsi pengetahuan yang terkait dengan prediksi dan eksternasi. Tadi dijelaskan oleh mereka juga ini. Mudah-mudahan dengar. Jadi dijelaskan oleh baca sama itu bahwa kedua fungsi ini. Jadi memprediksi. Ketika ada wakil bilang memprediksi, ini juga kita jelaskan di bulan. Terdiri yang terkait dengan prediksi ini terkait dengan bahwa misalnya kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, dan keduanya berhubungan seperti X itu diprediksi dapat berhubungan dengan Y, itu sudah kita jelaskan itu dalam penelitian korelasi. Kita jelaskan itu biasanya ini ada prediktor dan ini hubungan antara prediktor dan kriteria. Jadi kalau berikan prediksi itu adalah hubungan antara prediktor dan kriteria. Kalau penelitian korelasi, orang biasanya menyebutkan variabel independen, variabel, tetapi khusus dalam penelitian korelasional ada independen disebut sebagai variabel prediktor dan variabel juga sebagai variabel kriteria atau kriterium. Ini penelitian fungsi pengetahuan dalam kaitannya dan jadi apa yang kita bahas ini terdapatkan terkait dengan metode penelitian. Jadi prediksi itu memprediksi satu keadaan. Misalnya ada hubungan antara orang suka IQ dan prestasi gitu ya. Artinya apa? IQ diprediksi terhadap prestasi semakin tinggi IQ, semakin tinggi prestasi itu bisa terjadi hubungan positif sehingga dalam penelitian korelasional itu hubungan positif ditunjukkan dengan maksimal hubungan satu atau satu ya, sehingga hubungannya antara 0 sekian sampai sekian besar kecil hubungan. Sehingga kalau kita katakan bahwa ada hubungan positif, kadang-kadang orang berlebihan mengatakan ada hubungan positif yang signifikan. Itu ada hubungan positif yang signifikan antara IQ dan prestasi. Sudah positif, signifikan lagi. Artinya signifikan meyakinkan, ya, meyakinkan. Sehingga kalau dikatakan ada hubungan antara IQ dan prestasi, belajar
Hubungan ini kalau hubungan positif dan kita semakin tinggi IQ, semakin tinggi prestasi dan sebaliknya tidak ada hubungan antara atau kalau tidak ada hubungan terdapat hubungan negatif, ada hubungan negatif atau tidak ada hubungan antara IQ dan prestasi belajar. Nah, kalau ada teori itu patut dipertanyakan risetnya maksudnya. Karena semua riset mengatakan bahwa IQ dan prestasi belajar itu berhubungan. Kalau riset kita ternyata menyatakan tidak ada hubungan, mungkin riset kita yang salah atau data kita yang salah dalam kita atau alat untuk mengoleksi data itu yang salah. Karena semua penelitian menyatakan bahwa IQ dan prestasi itu menunjukkan hubungan yang positif. Oleh sebab itu kita di dalam penelitian seringkali tidak menunjukkan yang linear dengan penelitian sebelumnya. Jadi yang kita dibiayai data yang berikutnya menjelaskan. Jadi di dalam sumbangan pengetahuan, sumbangan penelitian dalam pengetahuan itu adalah untuk menjelaskan apa? Menjelaskan fenomena dan menjelaskan fenomena atau keadaan. Biasanya penelitian ini bisa dilakukan oleh penelitian yang baik kualitatif maupun kuantitatif. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi menjelaskan dalam arti bisa menjelaskan atau mengekstrim keefektifan suatu metode tertentu terhadap dampak. Jadi ini bisa dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian terutama penelitian yang bersifat eksperimen. Terkait dengan penelitian, terutama eksperimen ini ada dua hal. Ada penelitian yang sifatnya positif dan positif. Jadi positif. Saya sudah menjelaskan belum positif dan positif ini biasanya penelitian yang terkait dengan penelitian sedangkan positif berkaitan dengan penelitian yang kuantitatif. Kenapa positif? Kenapa positif? Orang berpikiran positif itu berkenaan dengan apa? Positif itu berkenaan dengan positif itu berkaitan dengan positif itu berkenaan dengan teori-teori yang sudah teori-teori yang sudah
dalam meneliti sesuatu itu dihadapkan pada teori tertentu. Teori tertentu itu yang sudah ada itu kita anggap sebagai sesuatu yang kita yakini, itulah yang menjadi untuk melakukan apakah teori yang kita ikuti nanti bisa didukung atau dipasangkan dengan apa yang kita teliti positivisme. Kalau positivisme sebenarnya orang biasanya positivisme itu berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk membangun teori secara umum. Penelitian kuantitatif itu berkaitan dengan penelitian untuk membangun teori secara umum. Sehingga orang berpikiran secara sederhana saja. Karena penelitian kuantitatif itu urusannya dengan kuantitatif atau angka. Sedangkan kuantitatif urusannya dengan dahulu kala kedua pada pandangan tertentu ternyata keduanya itu saling melengkapi. Jadi dulu tuh bipolar seperti kutub utara dan kutub selatan bertahan. Jadi sehingga ketika penelitian tapi lawannya agar itu tidak bertahan hanya satu sisi bisa didapatkan pada perhubungan, di satu sisi didapatkan pada pengungkapan. Dan inilah yang perlu kita positif dan positif. Keduanya ternyata bisa saya kira dalam kaitannya dengan penelitian eksploitasi. Nah, terkait dengan penelitian positif, kita juga baik positif maupun positif. Kita mengenal dua tipe riset. Dua tipe riset itu apa? Basic riset dan satu lagi basic riset dan applied. Basic riset itu apa? Penelitian dasar. Applied riset penelitian penerapan. Basic riset itu apa? Penelitian yang dimaksudkan untuk kepentingan penelitian itu sendiri atau untuk pengembangan ilmu. Jadi, misalnya kita meneliti tentang bahasa, maka penelitian itu hanya untuk pengembangan tambang. Yang kedua, penelitian atau penelitian penerapan itu penelitian yang bisa digunakan untuk pembuatan lain. Jadi saya ingin mencoba mengkaitkan apa yang kita pelajari filsafat ilmu terdapat berkaitan dengan yang kita pelajari dalam metode ilmiah, khususnya dalam penelitian metode yang terakhir ini katakan dua hal itu positif maupun positif itu masih ada ruang atau gap yang masih kosong yang tidak bisa diisi baik oleh positif maupun positif. Maka muncullah pengetahuan yang mampu
meningkatkan atau meningkatkan memajukan bahwa permasalahan yang kita selesaikan itu tidak cukup hanya dijelaskan dan tidak cukup hanya dibuktikan, karena ini ternyata ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan secara reduktif maupun sadar, tetapi itu kan penelitian yang kita maksud yang kan ini masuk dalam ranah penelitian ekstensif maupun jadi ranah penelitian itu menjadi pekerjaan atau tugas ekstensif maupun development. Jadi penelitian yang terakhir ini yang tidak ada di sini, karena penelitian positif itu terutama penelitian eksperimental itu tujuannya adalah untuk menghadirkan teori, untuk menguji teori. Itu adalah penelitian eksperimen. Sedangkan penelitian positif itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan teori atau membangun teori. Itu ada ruang yang masih kosong yang tidak bisa terisi, sehingga muncullah tugas pengetahuan itu adalah untuk improve, meningkatkan atau praktikal problematik yang harus diselesaikan. Ini adalah tugas penelitian dan tujuannya adalah to improve and help. Oleh sebab itu ada dua ekstremisme dan beberapa ahli memaksudkan ekstremisme dan masuk dalam ranah penelitian ini. Tetapi ahli yang lain tidak, karena tidak bisa. Data penelitian kualitatif itu bukan data angka, tetapi data ya, mengungkapkan dengan kata-kata jelas. Di sini ekstremisme tidak bisa masuk dan kita Indonesia juga tidak bisa masuk ke ini adalah bidang penelitian yang lain yang tidak bisa masuk baik di kuantitatif maupun di kualitatif. Tapi masih betul juga itu artinya ada sebagian mereka yang memasukkan kedua penelitian ini dalam satu. Tapi kalau saya tidak bisa, karena di sini khususnya penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang berbasis ya, juga menghasilkan produk. Sedangkan penelitian kualitatif memang berbasis proses menghasilkan produk ilmu pengetahuan. Sedangkan di dalam produknya tidak selalu berupa ilmu pengetahuan. Ya,
produknya bisa fisik, bisa sistem, bisa program, bisa macam-macam. Oleh sebab itu penelitian ini kalau saya tidak bisa masuk ke itu. Karena produknya beda. Termasuk action research juga begitu. Action research itu lebih pada proses. Lebih pada proses. Proses untuk memperbaiki keadaan. Proses untuk memperbaiki keadaan. Sedangkan penelitian kualitatif, apakah penelitian kualitatif bertujuan untuk memperbaiki keadaan? Tidak. Itulah alasan kenapa action research maupun design research tidak bisa masuk ke. Jadi segi proses tidak. Kecuali proses. Tapi design research proses dan produksi. Kalau di sini proses memperbaiki keadaan. Tetapi dalam penelitian kualitatif tidak memperbaiki keadaan. Ya, tetapi membangun teori yang ada. Jadi itu sebenarnya action research dan research tidak masukkan kualitatif itu argumen. Jadi ada orang yang mengotot alien, tetapi walaupun mengotot begitu dengan argumen yang sertifikat, oh tidak bisa. Tidak. Penelitian kuantitatif tidak masuk, tidak menghasilkan produk. Jadi kalau dari segi proses, ya. Penelitian kuantitatif tidak memperbaiki keadaan, tidak menyelesaikan problem, tetapi membangun teori. Ini saya kira yang terakhir ini, kalau kita bicara tentang tujuan penelitian atau kontribusi pengetahuan, kontribusi penelitian, utamanya penelitian pendidikan itu adalah menghasilkan pengetahuan untuk impact. Jadi kalau kita katakan dengan kata lain, fungsi pengetahuan itu ada itu mendeskripsikan keadaan, mendeskripsikan satu fenomena terhadap fenomena yang lain, mengeksplor sebuah fenomena dan to improve keadaan. Karena di sini lebih bersifat pada pendidikan pengembangan itu memecahkan masalah pasti. Karena ekspedisi juga memecahkan masalah praktis. Kalau ekspedisi memecahkan masalah praktis untuk memperbaiki keadaan yang saat itu ya, kalau penelitian pengembangan memecahkan masalah praktis sekaligus untuk menghasilkan itu ya. Jadi itu yang mungkin tambahan saya terkait dengan apa yang ditanyakan dari tulis Romo dari seperti itu ya, dua hal yang jadi intinya adalah yang kita bicarakan ini. Jadi nanti kita akan ketemu kalau itu yang kita bicarakan di filsafat ilmu itu ketemunya dengan metode pengetahuan atau metode ilmiah atau metodologi penelitian yang akan ketemu. Jadi tugas filsafat itu terutama filsafat ilmu yaitu akan menghasilkan
mengajarkan teori, bangunan teori-teori ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan mendeskripsikan keadaan, memprediksikan sesuatu terhadap yang lain atau suatu fenomena terhadap yang lain, juga mengeksplanasikan sebuah keadaan atau fenomena, juga memperbaiki keadaan, memecahkan satu masalah, memberikan solusi, mengatasi masalah tentang masalah. Oke, itu ya. Tambah saya ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, Mas. Terus jika memang eksekusi itu hanya terbatas di GTK, apakah kami temuan itu ketika Ya. Pertanyaan bagus, walaupun pertanyaan ini klasik sekali. Kira-kira saya jumpai waktu itu saya tim najar dengan Pak Wayan. Kira-kira ya 12 tahun yang lalu. Ada pertanyaan yang persis Pak Moko. Apakah boleh action research itu untuk disertasi? Ini pertanyaan yang kalau saya itu sepanjang penelitian itu berkontribusi untuk meningkatkan satu kondisi, untuk memperbaiki kondisi, itu tidak apa-apa. Sepanjang ya, yang kita hasilkan itu memberikan sumbangan atau sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi Pak Degeng tidak pernah setuju. Jadi kalau saya sama Pak Wayan itu tidak masalah. Tapi Pak Degeng tidak pernah setuju dengan ini. Mengapa? Masuk akal alasannya. Mengapa? Karena S3 itu menghasilkan teori, ya itu menghasilkan teori dan sekaligus ilmuwan teknologi pendidikan itu yang dipegang Pak Degeng. Bukan praktisi. Loh, kalau saya kan yang belajar itu sebagian praktisi, boleh bagi saya, tetapi ya daripada berbenturan, ya sudahlah, kita ikuti saja S3 itu level 9, sudah titik, selesai di situ. Ya. Sudah selesai di situ, bahwa S3 itu level 9, sudah titik. Ya, Mas Toko, jawabannya itu ya. Jadi kalau memang dilihat dari kita kan jelas kita di level 9 gitu. Iya. Sedangkan untuk kita mungkin lebih ke praktisi kita sebagai tenaga pengajar ataupun guru kan juga berkecimpung di dalam hal itu. Betul. Jadi saya berpikir begitu karena ada juga ternyata dokter terapan yang tidak perlu menghasilkan teori, bukan ilmuwan, tetapi tugasnya adalah memecahkan masalah praktis. Iya, tadi yang saya katakan ada yang basic research dan applied research. Dan yang dokter
doktor terapan ini adalah applied research. Iya kan? Applied research itu berarti menyelesaikan masalah, ya, masalah yang praktis. Ya kan? Sedangkan basic research yang kita lakukan itu untuk menghasilkan para ilmuwan teknologi pendidik. Nah, kita itu tidak tergolong dokter terapan. Iya. Nah, itu saya bisa menerima. Jadi keberatan Pak Degeng itu ya sudah sudah selesai di KW 9 itu apa KKNI kok KW ya. Jadi selesai di KKNI level 9 sudah di situ sudah kita. Jadi kita tidak bisa ditawar-tawar lagi karena kita tidak dimasukkan pada dokter terapan. Jika TP atau TEP ini masuk ke dokter terapan, kira-kira yang disampaikan Mas Moko benar, boleh. Iya, tetapi karena kita tidak masuk ke dokter terapan, maka kita tetap, kalau bahasa Jawa, ngugemi level 9. Ya, begitu. Itu kalau sudah mau uji lain boleh. Nah, itu memang begini. Jadi kalau orang itu sudah sakitnya parah, bukan menderita, sudah sakitnya parah, tidak bisa diapa-apain, jangankan yang action research, ya, jangankan yang action research, yang deskriptif saja S3 boleh, tetapi Anda jangan masuk itu loh. Kalau Anda masuk itu, disertasi Anda tidak pernah akan dipajang di perpustakaan. Ya. Disertasi Anda tidak pernah dipajang di perpustakaan, dan jangan lupa mungkin artikel jurnal Anda tidak pernah akan dibaca orang kalau hanya sekedar deskriptif. Deskriptif itu ya baca itu dia. Dan ini sekedar informasi ya, jangan pernah melakukan itu ya. Itu pasien terakhir ya. Anda ingin jadi pasien terakhir. Jadi yang dikatakan Prof. Degeng itu jika dalam kondisi darurat ya, Anda sebagai pasien terakhir yang tidak bisa diapa-apain. Ya. Jadi itu ya sudahlah, tidak bisa diapa-apain. Pokoknya jangan itu. Begitu Mas ya. Jadi, pertanyaan ini mengulang yang ya kita bisa lakukan yang paling tidak yang pengembangan. Karena di pengembangan itu titik poinnya nanti ada pengujian terhadap hasil. Kalau pengujian terhadap hasil berarti ada teori yang kita ikuti dan itu untuk diuji, ya. Nah, jadi yang improvement tadi penelitian pengembangan untuk S3, kalau penelitian pengembangan kan cukup S2. Kalau S3 tidak cukup menghasilkan produk, tetapi produk itu diuji, ya, diuji berdasarkan teori yang telah mendasari produk. Begitu ya? Oke, terus pokoknya jangan jadi pasien terakhir. Jadi boleh yang pengembangan itu, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pengujian produk. Begitu ya? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya dan terkait dengan penjelasan Prof tadi mengenai kualitatif tidak menghasilkan produk.
Ya memang kenyataan memang begitu. Tapi secara produk, secara fisik pasti tidak ada. Tapi menurut saya itu dia menghasilkan atau membuat orang mampu mengubah mindsetnya atau berpikirnya. Contoh misalnya saya menulis sebuah opini tentang sesuatu gitu. Orang membaca lalu akhirnya tersadar, oh ternyata yang saya harus berubah. Selama ini yang teori atau apa yang saya terima keliru misalnya. Akhirnya mengembangkan atau membangun seorang menjadi lebih maju lagi dengan membaca opini tulisan kualitatif yang saya berikan. Bagaimana? Ya, ingat ya, jadi tidak setiap penelitian menghasilkan teori atau membangun teori. Teori yang dimaksud adalah grounded theory. Ya, grounded theory. Nah, dari penelitian yang kita maksudkan adalah penelitian yang grounded theory. Itu yang menghasilkan teori. Karena penelitian kualitatif itu mulai penelitian yang deskriptif, fenomenologi, etnografi, etnometodologi, kemudian macam-macam. Nah, jadi penelitian yang khusus membangun teori itu yang grounded theory, karena didasarkan pada penelitian lapangan, dan ini yang butuh waktu. Ya, ini yang butuh waktu. Oke, saya kira ini kawasannya tidak di situ, kita mungkin menyinggung-nyinggung saja. Itu nanti akan dibicarakan di wilayah lain secara spesifik. Jadi kita menyinggung-nyinggung saja boleh, tidak overlap apa yang disampaikan di mata kuliah ini dengan kalau menyinggung-nyinggung titik boleh loh. Ya, seperti saya mengkaitkan ini dengan metodologi penelitian. Memang begitu. Kontribusi pengetahuan itu pada akhirnya untuk apa? Untuk ini. Dan ini wilayahnya penelitian apa? Oh, ini penelitian deskriptif, mendeskripsikan satu keadaan. Oh, itu wilayahnya dari penelitian deskriptif atau deskriptif tadi. Ya kan? Oke, saya kira itu. Oke, selamat. Waktunya sudah gak terasa. Oke, saking asiknya. Oke, kita akhiri. Selamat sore semuanya. Minggu depan kita akan tampil. Terima kasih Mbak Dini, Mbak Ika. Oke, dengar ya. Matur nuwun, Prof. Oke, terima kasih Mbak Dini, Mbak Ika. Semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Ya, sehat-sehat selalu, Prof. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang di kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua.